sejahtera bagi kita bersama. Pertama, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah mengkaruniakan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini walau kondisi masih dalam pandemi. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Ketua Karang Taruna Kota Batam, yang mewakili Camat Bulang, yang mewakili Lurah Setoko, teman-teman pejabat struktural dan perbendaharaan di lingkungan BWS Sumatera 4, dan yang saya banggakan KPS Tiban Lama, KPS Kalangut, KPS Langka, dan KPS Katam Lestari, serta semua yang hadir di Embung Setoko ini. Tadi sudah kita dengarkan bahwa Ketua Panitia menyatakan bahwa Hari Habitat Dunia ini diselenggarakan setiap awal Oktober. Di minggu pertama biasanya tanggal 3, kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah dengan tema rumah tempat tinggal dan hunian yang layak. Nah, terkait dengan kita di Insan SDA, kita memperingatinya sesuai dengan tusi kita, di mana teman-teman sudah membuat jargon atau merawat sumber air, menjamin masa depan kota dan kehidupan manusia di bumi. Mungkin kita flashback sedikit bahwa Hari Air itu untuk mengingatkan kita dalam meningkatkan kepedulian terhadap bidang perumahan dan perkotaan, di mana kita semua menjadi pemangku kepentingannya. Kita ketahui bahwa rumah sebagai kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia. Kemudian di dalam rumah itu tidak akan sempurna jika kebutuhan air tidak akan terpenuhi. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan akses terhadap air bersih guna menunjang keberlangsungan hidupnya. Kemudian terkait dengan kita mengadakan tanam pohon di Setoko ini, karena kita lihat bahwa kondisi masih termasuk gersang, jadi kita harus berbuat, yaitu dengan menanami penghijauan, reboisasi. Kita ketahui bahwa penanaman atau reboisasi itu juga banyak manfaatnya. Yang pertama adalah ada beberapa manfaat, diantaranya adalah mencegah banjir, kemudian mencegah polusi air, dan yang terpenting lagi ini di sekitar Setoko ini, karena sedimentasi begitu tingkat sedimentasi begitu tinggi, kemudian jatuhnya nanti ke Embung Setoko, mengkhawatirkan nanti tampungan dan kondisi kualitas air terganggu. Nah, penanaman pohon ini itu dapat berfungsi juga mencegah erosi tanah. Pada tanah yang gersang dan lapang tanpa pohon, hujan lebat bisa memberikan tekanan begitu besar terhadap tanah. Jika tidak ada pohon, maka tekanan tersebut akan berkurang ketika sampai ke tanah, sehingga risiko longsor pun rendah. Ada banyak manfaat menanam pohon, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Terakhir, saya ingin mengutip pentingnya menanam pohon
di dalam kehidupan beragama. Ada 2 hadis yang saya ingin bacakan terkait dengan menanam pohon. Yang pertama, ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau hewan atau manusia, kecuali ia akan mendapat sedekah karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Baik yang dicuri akan menjadi sedekah, apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka itu menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ini kita menanam pohon terdiri dari tanaman penghijauan dan tanaman buah. Tadi Pak Erlangga, Ketua Panitia, sudah menyebutkan. Mudah-mudahan nanti ketika pohonnya ditanam harus butuh perawatan biar dia tumbuh dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.